Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyun Ibrahim dari kelas Kimia A. Pada kesempatan kali ini saya membahas materi tentang intentional mixed buccal cell reference sample in a paternity case, di mana dalam kasus ini seorang ayah diduga berusaha mengganti sampel air liur orang lain untuk dijadikan sebagai sampel referensi dalam analisis paternitas. Nah, kita ketahui bersama bahwa paternitas itu merupakan tes DNA untuk menentukan atau mengetahui apakah seorang pria ini adalah ayah biologis dari anak tersebut. Sebelum masuk pada kasusnya, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu sel, seperti apa itu DNA, dan juga sel buccal yang dimana nantinya akan kita bahas dalam kasus ini. Nah, yang pertama ada sel ini merupakan satuan unit terkecil yang membentuk bagian-bagian tubuh. Nah, di mana di setiap makhluk hidup ini dia memiliki ribuan bahkan miliaran sel yang dapat membentuk dirinya, mulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel saraf. Meskipun bentuk dan ukurannya berbeda, tetapi setiap sel ini memiliki bagian inti yang disebut nukleus. Nah, pada nukleus ini dia terdapat DNA. Atau asam deoksiribonukleat ini merupakan molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA ini dapat membantu kita dalam mencari informasi genetik dari seseorang. Nah, sekarang masuk pada sel buccal yang nantinya akan menjadi sampel referensi pada kasus ini. Nah, di mana buccal itu merupakan bagian dari mulut yang membatasi secara anterior dan lateral antara bibir dan pipi, antara gigi dan gusi, serta di atas dan di bawah dari mukosa yang terbentang antara mulut, pipi, dan gusi. Di mana pada pemeriksaan DNA paternity ini, DNA diambil dari sel-sel rongga mulut, sel mulut, di mana sel-sel yang lepas ini kemudian dikoleksi secara khusus dengan swab atau apu dengan menggunakan cotton bud untuk mendapatkan sejumlah sel. Yang forensik, sampel yang digunakan itu seperti tulang, kulit, sperma, daging, dan juga air liur yang ditemukan di dalam tempat kejadian perkara. Tetapi pada kasus ini, tim forensik menggunakan air liur sebagai sampel untuk identifikasi DNA dari seorang ayah dan juga anak. Akan tetapi, dalam kasus ini seorang ayah berusaha mengganti sampel sebagai upaya untuk dikeluarkan ayah dari anak tersebut. Masih banyak yang kurang tahu bahwa saliva atau air liur ini dapat digunakan dalam proses identifikasi DNA. Dalam penggunaannya juga, salivanya terbilang mudah dan efisien untuk digunakan. Saliva, di mana saliva itu sendiri layak digunakan sebagai pengganti sampel darah karena saliva tersebut mengandung 74% sel darah putih yang juga merupakan sumber DNA dari darah. Di mana yang pertama ada pengumpulan sampel, yang kedua ekstraksi DNA, yang ketiga ada kuantifikasi DNA, yang keempat ada amplifikasi DNA, dan yang kelima ada DNA typing atau yang kelima ada DNA typing dan profil DNA. Yang keenam adalah hasilnya. Nah, sekarang masuk pada hasil pengamatan, di mana di sini ada dua diagram elektroperogram dari 6 lokus STR dan lokus amelogenen ditunjukkan pada gambar yang satu. Yang pertama menunjukkan profil campuran untuk AF atau ayah kandung, dan gambar yang kedua ini menampilkan profil satu orang untuk ayah kandung setelah pengambilan sampel usap buccal yang kedua. Karena pada sampel buccal usap yang pertama ini seorang ayah ini dia mencampurkan DNA air liur orang lain sebagai sampel referensinya. Jadi indikasi pertama dalam kasus paternitas ini khususnya adalah adanya profil atipikal AF atau ayah kandung yang menunjukkan bahwa bukti campuran DNA ini terkontaminasi, di mana jika dibandingkan tidak ada profil DNA individu yang menangani sampel referensi yang cocok dengan alel dalam profil campuran yang ayah kandung.
Di sini diduga bahwa AF ini memasukkan beberapa bahan biologis asing ke dalam mulutnya seperti air liur orang lain dalam selang waktu yang singkat antara berkumur dengan air toilet kecil dan pengambilan sampel dari sel bukal. Nah, dengan proses pengambilan sampel yang kedua ini, dia mengakui bahwa dia telah mencampur sampelnya dengan air liur orang lain untuk referensi sampel DNA-nya tersebut. Untuk mengidentifikasi bahwa kasusnya apakah inklusi atau pengecualian, profil DNA ayah, ibu, dan anak harus dibandingkan satu sama lain sesuai dengan panjang tandem pendek mengulangi setiap lokus. Nah, di sini ada 16 lokus kandidat STR yang berbeda. Yang pertama ada D3S1358, VWA, FGA, amelogin, 179, D21S11, D18S51, D5S818, dan seterusnya. Nah, untuk pemberian tata nama ini disesuaikan dengan gen yang di dalamnya, namun ada juga yang berdasarkan pada letak kromosom, dimana misalnya pada lokus D3S1358 yang artinya D itu DNA, 3 merupakan nomor kromosom, S single copy sequence, kemudian angka 1385 ini dia menunjukkan deskripsi lokus ke 1385 pada kromosom tersebut. Nah, untuk untuk nomor kromosomnya itu 8, angka 117. Dalam kasus inklusi, anak berbagi panjang masing-masing lokus STR dengan orang tuanya karena setiap orang tua kandung berbagi 23 kromosom untuk anak mereka. Namun dalam kasus pengecualian ini, file panjang lokus STR anak berbeda antara bapak dan ibu. Nah, sekarang masuk pada slide berikutnya, di mana ini membahas tentang kesimpulan dari kasus ini, di mana berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa ayah kandung dari seorang anak dia berusaha mengganti sampel referensinya dengan air liur orang lain sebagai upaya untuk dikeluarkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut. Jadi benar anak kandungnya dari ayah biologisnya, tetapi ayah kandungnya ini tidak menerima anak tersebut, sehingga ada upaya dari ayah tanya digantikan dengan air liur orang lain, sehingga ayah tersebut dapat dikeluarkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.